Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai siklus akuntansi ya. Nah, ini adalah mata pelajaran untuk akuntansi dasar kelas 10 SMK ya. Di mana nantinya kita akan mempelajari mengenai bagaimana siklus atau tahapan-tahapan kegiatan dari akuntansi sehingga nantinya menghasilkan sebuah laporan keuangan ya, atau beberapa laporan keuangan. Oke. Nah, untuk video ini saya bagi ke dalam 4 pembahasan ya. Pembahasan utama. Yang pertama itu adalah mengenai asumsi dasar. Jadi sebelum masuk ke dalam siklus akuntansi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai asumsi dasar dari akuntansi ya. Kemudian yang kedua, ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu prinsip-prinsip yang dimiliki oleh akuntansi. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai konsep dasar dari akuntansi. Dan terakhir yang keempat, itu kita akan belajar mengenai yang utama gitu ya, pembahasan utama dari video ini yaitu tahapan dari siklus akuntansi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai asumsi ya. Asumsi dasar dari akuntansi. Nah, apa sih asumsi? Asumsi itu kalau secara bahasa Indonesianya itu sinonimnya adalah sebuah anggapan gitu ya. Anggapan yang ditetapkan ke akuntansi. Jadi akuntansi itu memiliki beberapa anggapan-anggapan ya, dan salah satunya beberapa ya adalah mengenai akuntansi menganggap perusahaan itu ya adalah sebuah kesatuan usaha ya. Nah, maksudnya dari sini ya, maksud dari akuntansi menganggap adalah sebuah kesatuan usaha, yaitu perusahaan itu memiliki laporan keuangan tersendiri ya. Ya, jadi artinya transaksi-transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus dipisahkan dari transaksi yang terjadi di yang bukan milik perusahaan ya. Misalkan contoh gitu ya. Seorang karyawan itu menyerahkan 2 lembar kwitansi misalkan gitu ya. Kwitansi yang pertama itu dia berisi pembelian bensin ya, pembelian bensin yang digunakan untuk pengantaran barang perusahaan gitu ya. Nah, kemudian kwitansi yang kedua ya, struk bensin gitu ya, yang kita minta ke SPBU itu bisa dapat ya struknya. Nah, yang kedua struknya itu berisi bensin yang dikeluarkan, uang bensin yang dikeluarkan tapi digunakan untuk mengantar anak si karyawan itu ke sekolah. Nah, maka ketika hal ini terjadi, perusahaan itu pasti hanya menerima kwitansi yang pertama saja ya, atau struk yang pertama saja, karena berkaitan dengan pengantaran barang milik perusahaan ya. Nah, jadi seperti itu anggapan atau asumsi yang dimiliki oleh akuntansi. Kemudian akuntansi juga menganggap bahwasanya perusahaan itu akan selalu berdiri terus-menerus ya, tidak mengenal yang namanya jatuh atau bangkrut gitu. Artinya akuntansi akan menganggap bahwasanya perusahaan akan selalu berkesinambungan dalam operasionalnya ya. Nah, jadi perusahaan akan terus melakukan operasionalnya dan tidak ada rencana atau keinginan untuk menutup perusahaan tersebut gitu ya. Sehingga artinya di sini akuntansi akan tetap terus menyajikan laporan keuangan perusahaan itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan asumsi akuntansi yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah mengenai dasar pencatatan. Nah, dasar pencatatan yang dimiliki oleh akuntansi gitu ya. Akuntansi menganggap bahwasanya transaksi keuangan itu diakui pada saat terjadinya gitu ya. Nah, hal ini kalau misalkan perusahaan itu memiliki dasar pencatatan accrual basis gitu ya, berbasis akrual. Maksudnya di sini setiap kali terjadi transaksi, entah itu mengeluarkan uang, menerima uang, ataukah sama sekali tidak berpengaruh terhadap keluar atau masuknya uang kas,
tetap saja dia akan dicatat di dalam pembukuan perusahaan selama memang transaksinya tersebut akan nantinya mempengaruhi laporan keuangan dari perusahaan, ya. Nah, itu berbentuk accrual basis atau berbasis akrual. Nah, ada lagi yang satu lagi yaitu dasar pencatatan akuntansi menggunakan cash basis. Nah, kalau cash basis ini baru artinya transaksi akan diakui terjadi kalau misalkan ada memang keluar uang atau ada terima uang perusahaan tersebut. Tetapi kalau tidak ada transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang atau penerimaan uang, maka transaksi tersebut tidak diakui. Ya. Nah, kita lanjutkan asumsi yang keempat, yaitu mengenai harga perolehan. Nah, jadi di dalam akuntansi itu harga perolehan ini adalah keseluruhan nominal uang yang dikeluarkan untuk menambah sebuah aset perusahaan. Ya, jadi apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalkan perusahaan itu membeli mesin, ya, maka apa saja yang dikeluarkan untuk mendapatkan mesin tersebut sehingga dia bisa beroperasi dengan lancar dan sempurna. Maka tidak hanya sekedar harga beli mesin tersebut, tapi juga akan dihitung misalkan biaya pengirimannya, akan dihitung biaya asuransinya, akan dihitung biaya pemasangannya, instalasi mesinnya. Nah, jadi seluruh pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan mesin tersebut hingga dia bisa beroperasi dengan lancar, maka di situ akan masuk ke dalam harga perolehan. Ya, oke ya. Dan yang terakhir, asumsi dasar akuntansi yang terakhir itu adalah mengenai penandingan pendapatan dan biaya. Maksudnya di sini adalah akuntansi itu akan memperbandingkan gitu ya, antara pendapatan yang didapat dengan beban yang dikeluarkan dan kapan antara kedua jenis ini disajikan dalam laporan keuangan gitu ya. Apakah pendapatan itu akan diakui di periode ini ataukah di periode berikutnya, ataukah suatu beban itu akan diakui pada periode ini atau periode selanjutnya gitu ya, berikutnya. Maka di sini digunakan perbandingan ya, perbandingan antara pendapatan dan beban ya, untuk nantinya mau disajikan di dalam laporan keuangan periode ini ataukah periode berikutnya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Kita lihat di sini ada beberapa prinsip yang dimiliki. Ya, kalau misalkan dikatakan prinsip berarti artinya kita membicara mengenai kaidah dasar gitu ya, atau ide pokok ya. Sesuatu yang asas yang dimiliki oleh akuntansi. Jadi bukan cuma orang aja ya yang punya prinsip hidup. Ya, akuntansi juga punya prinsip. Oke. Nah, yang pertama adalah prinsip biaya historis. Ya, di sini maksudnya adalah barang atau jasa yang diperoleh itu dicatat sebesar harga yang dikeluarkan. Ya, berapa besaran barang tersebut diperoleh, maka itulah yang akan ditulis dicatat ke dalam akuntansi gitu ya. Kalau misalkan terjadi proses tawar menawar untuk merendahkan merendahkan harga beli ya, harga barang atau jasa tersebut, maka ketika terjadi kesepakatan dari tawar menawar tadi, harga kesepakatan, maka harga tersebut yang nantinya akan dicatat ke dalam akuntansi. Oke. Kemudian yang kedua ya, prinsip pengakuan pendapatan. Maksudnya di sini adalah ya, bahwasanya pendapatan itu diakui pada saat terjualnya barang atau jasa. Jadi pendapatan sebuah perusahaan akan diakui kalau dia memang benar-benar terjadi sudah lepas barang tersebut atau jasa tersebut ke pembelinya ya, dan dia sudah menerima uangnya atau belum menerima uangnya tetapi telah dijanjikan akan menerima uangnya di masa depan. Nah, artinya ketika itu terjadi, pendapatan itu sudah bisa diakui ya. Oke. Kemudian prinsip akuntansi yang ketiga yaitu prinsip mempertemukan ya. Nah, prinsip mempertemukan di sini maksudnya adalah mempertemukan antara biaya dan pendapatan ya yang timbul karena biaya tersebut. Maksudnya di sini adalah pendapatan itu terjadi kan karena
perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga dia dapat menghasilkan sesuatu. Nah, jadi nantinya biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kemudian berapa perusahaan tersebut telah mendapatkan penghasilannya, itu nanti akan dipertemukan sehingga nantinya akan mampu menghasilkan, ya, menemukan gitu ya, penghasilan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, dilihat mana yang lebih besar, apakah biaya lebih besar dari pendapatan ataukah pendapatan lebih besar dari biaya. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, berarti artinya perusahaan memperoleh untung, ya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dan pendapatan yang diterima itu kecil, maka artinya perusahaan mengalami kerugian. Oke, nah kita lanjutkan ke prinsip akuntansi yang keempat, yaitu mengenai konsistensi. Nah, konsistensi ya, kita juga harus konsisten. Nah, di dalam akuntansi juga harus konsisten. Konsisten di sini adalah konsisten dari segi metode yang digunakan, dari segi sistem yang dipakai di dalam pencatatan akuntansi, ya. Sehingga kalau ini konsisten diterapkan secara diterapkan di setiap periode, nanti perusahaan akan mampu memperbandingkan antara periode sebelumnya dengan periode saat ini gitu ya, sehingga mampu mengukur sejauh mana keberhasilan dari perusahaan tersebut. Nah, ya, jadi misalkan metode yang dipakai di dalam penyusutan aset tetap, metode garis lurus, ya, contoh gitu. Nah, maka harus dipakai metode itu terus-menerus secara konsisten setiap periodenya, tidak boleh berubah-berubah, ya. Begitupun juga dengan sistem pencatatan. Misalkan sistem pencatatan persediaan yang dipakai adalah sistem pencatatan perpetual, ya. Nanti kita akan membahas mengenai sistem pencatatan akuntansi, kemudian metode akuntansi. Di video saya sudah ada sebagian ya yang menerangkan hal ini, bisa dicek ya. Nah, jadi harus harus ditetapkan, tidak boleh berubah-berubah supaya perusahaan akan mudah untuk memperbandingkan antara laporan keuangan yang sebelumnya dengan laporan keuangan periode ini gitu, dan dengan nantinya laporan keuangan di periode selanjutnya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk yang terakhir, prinsip akuntansi, yaitu prinsip pengungkapan penuh ya. Nah, prinsip pengungkapan penuh ini adalah terkait dengan informasi dari laporan keuangan yang disajikan ya. Nah, maka di dalam laporan keuangan itu harus disajikan secara lengkap ya, tidak boleh setengah-setengah, artinya ada informasi yang disembunyikan mengenai biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya lebih besar daripada yang tertera di laporan. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Nah, jadi artinya memang informasi yang disampaikan di dalam laporan keuangan tersebut itu harus sesuai dengan realitas gitu ya, harus sesuai dengan kenyataan dan ya harus lengkap gitu. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi ya. Nah, kalau konsep dasar berarti kita akan berbicara mengenai sekumpulan ide ya, atau sekumpulan gagasan di dalam perlakuan akuntansi ya, dalam pencatatan akuntansi. Jadi akuntansi ini juga memiliki sekumpulan gagasan, dan gagasan yang pertama, konsep yang pertama itu adalah mengenai konsep entitas usaha. Dalam hal ini artinya akuntansi gitu ya, akuntansi itu akan menilai ya, akan menetapkan bahwasanya perusahaan itu adalah satu entitas yang berdiri sendiri, di mana dia memiliki harta sendiri, memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan milik pemilik ya, milik pemilik perusahaan tersebut gitu. Jadi tidak boleh digabungkan antara kekayaan milik si pemilik perusahaan dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu ya. Jadi akuntansi itu akan menganggap ya, konsepnya gitu ya, idenya yang akan dia pakai, si akuntansi yang pakai adalah perusahaan itu adalah suatu entitas gitu ya. Kalau entitas itu artinya suatu benda, suatu materi tersendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai periode akuntansi ya. Jadi akuntansi ini harus menyekat-nyekat ya, maksudnya itu tidak boleh ada sepanjang waktu tidak diketahui kapan berapa laba atau rugi yang didapat gitu ya, karena tidak ada penyekatan terhadap periode waktu.
Jadi periode itu harus ditetapkan, periode akuntansi itu harus ditetapkan supaya perusahaan itu dapat mengukur pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Ya, dengan demikian perusahaan nantinya akan bisa mengetahui apakah mereka mengalami kemajuan ataukah mereka mengalami kemunduran ya dari segi usahanya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu mengenai konsep pengukuran dalam nilai uang. Jadi apa yang disajikan oleh laporan keuangan ya itu harus mampu untuk diukur ya. Diukurnya itu tentu dalam satuan uang ya. Baiklah itu dalam bentuk rupiah ataukah dalam bentuk dolar ya ataukah dalam bentuk mata uang lainnya. Ya. Jadi artinya memang alat ukur yang dipakai di dalam akuntansi ya itu adalah alat ukur berupa satuan uang. Oke, nah kita lanjut ke yang keempat ya, yaitu konsep harga pertukaran. Nah, konsep harga pertukaran ini adalah mengenai pertukaran yang telah disepakati ya, harga pertukaran yang disepakati antara pihak pembeli dan pihak penjual. Jadi transaksi-transaksi yang dicatat itu ya harus dicatat sebesar berapa harga pertukaran ya, pertukaran dari barang atau jasa tersebut. Nah, kita lanjutkan kemudian yang kelima. Nah, ini yang terakhir yaitu konsep dari penetapan beban dan pendapatan. Oke. Nah, bagi akuntansi, beban itu ditetapkan saat terjadinya pengeluaran ya. Pengeluaran dari beban tersebut atau beban tersebut telah dirasakan manfaatnya bagi perusahaan ya. Nah, maka ketika telah terjadi yang demikian, maka perusahaan itu dapat ya, perusahaan tersebut bisa dikatakan dia telah mengakui adanya beban ya. Dan pendapatan itu ditetapkan pada saat transaksi telah terjadi gitu. Transaksi penjualan oleh perusahaan, maka transaksi tersebut kemudian diakui telah terjadinya pendapatan oleh perusahaan. Oke. Nah, terakhir kita masuk ya ke mengenai siklus akuntansi. Oke. Nah, siklus akuntansi ini adalah bagian penting dari perjalanan akuntansi sehingga menuju ke penyajian laporan keuangan. Nah, maka sebelum kita mengetahui tahapan-tahapan dari siklus akuntansi, kita akan mengenali terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi ya. Jadi siklus akuntansi itu adalah tahapan dari kegiatan akuntansi ya. Nah, hasil akhir dari tahapan-tahapan ini adalah tersusunnya laporan keuangan. Nah, kalau kita berbicara mengenai siklus, berarti artinya suatu kegiatan tersebut akan selalu terus-menerus terjadi gitu ya. Siklus ya akan terus-menerus dari awal ke akhir, balik lagi ke awal, nanti ke akhir lagi gitu ya. Jadi dari awalnya adalah transaksi, akhirnya ada bagian akhirnya adalah laporan keuangan, kemudian ya periode selanjutnya akan seperti itu terus terjadi ya dan terjadi. Ya itu namanya siklus gitu ya. Oke. Nah, siklus akuntansi kita lihat di sini. Nah, di sini kita dimulai ya, siklus akuntansi itu dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi ya, terjadinya bukti terjadinya transaksi, kemudian dinyatakan dalam bukti transaksi ya. Jadi harus ada bukti transaksi ya. Nah, karena perusahaan tidak akan mengakui terjadinya transaksi penerimaan atau pengeluaran uang kalau misalkan tidak ada dokumen atau bukti yang terlampir. Nah, maka setiap kali terjadi transaksi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, maka harus disertakan yang namanya bukti atau dokumen transaksi. Itu wajib, nggak boleh nggak ada. Ya. Nah, jadi dari bukti transaksi itu kemudian akan berpindah ya. Bukti transaksi itu akan dicatat ke jurnal transaksi ya. Nah, dari jurnal transaksi ini kemudian ya akuntan akan mempostingnya ke buku besar. Nah, dari buku besar ini ada yang namanya buku pembantu. Oke. Nah, dari buku besar ya diikhtisarkan transaksi-transaksi yang terjadi, diringkas gitu ya artinya ke dalam yang namanya neraca saldo ya, neraca saldo. Nah, setelah dilakukan pengikhtisaran di neraca saldo, maka kemudian di akhir periode perusahaan akan melakukan penyesuaian. Nah, ada banyak atau ada beberapa item yang harus disesuaikan sehingga dari hal ini
Setelah terjadi jurnal penyesuaian, kemudian akan dibuatkan neraca lajur. Nah, neraca lajur ini sangat penting sekali ya sebelum melangkah ke laporan keuangan, sebab neraca lajur ini nantinya akan mempermudah akuntan untuk mengerjakan atau menyusun laporan keuangan ya. Nah, jadi dari neraca lajur dibuatlah laporan keuangan. Nah, hasil akhir ya, ini kan tujuan utamanya ya dari kegiatan akuntansi, tahapan kegiatan akuntansi. Jadi kalau sudah dibuat laporan keuangan, nah pekerjaan akuntan tidak selesai sampai situ saja, tetapi selanjutnya dia harus melakukan yang namanya jurnal penutup ya. Jurnal penutup mengenai apa saja yang perlu ditutup ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai ada yang namanya akun nominal dan ada yang namanya akun real. Oke? Nah, itu akan dibahas di video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kemudian jurnal pembalik ya. Jurnal pembalik itu biasanya dilakukan di awal periode ya. Jadi kalau di akhir periode itu akuntan akan membuat jurnal penutup. Di awal periode dilakukan jurnal pembalik terhadap item-item akun ya, keuangan yang harus dinetralkan atau dinormalkan kembali saldonya. Nah, kemudian ya muncul neraca saldo awal periode ya. Neraca saldo awal periode, balik lagi di periode awal tersebut muncul lagi bukti transaksi dan selanjutnya seperti itu gitu ya. Nah, siklus akuntansi yang seperti ini berlaku untuk tahapan kegiatan akuntansi secara manual ya. Ya, karena kalau pengerjaan akuntansi sudah terkomputerisasi gitu ya, ada beberapa tahapan-tahapan ini yang terskip ya, yang tidak perlu dibuat ya, dilewati saja gitu kan. Misalkan contohnya seperti buku besar ya, pembuatan neraca saldo, kemudian pembuatan neraca lajur. Nah, di dalam sistem komputer akuntansi ya, akuntansi yang telah terkomputerisasi, ini hal yang seperti ini itu sudah dilewatkan ya, di skip gitu ya. Ya, jadi pengerjaan lebih gampang karena sudah ada komputerisasi ya yang memudahkan manusia. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai siklus akuntansi. Nah, terima kasih sudah menyimak dengan seksama gitu ya. See you on next video and bye bye.